Sebelumnya jangan lupa di subscribe channel saya Topik HD, like, comment, share. Thank you for watching. 2014 Indonesia tampil buruk saat dipermalukan Filipina dengan skor 0-4. Kekalahan itu pun membuat tim Garuda sulit ke semifinal dan mengancam karir Alfred Riedel di kursi pelatih tim nasional. Nah, berita ini muncul itu pada tahun 2014 saat Piala AFF ya. Nah, pelatihnya adalah Alfred Riedel. Nah, sekarang kita akan lihat nih, skuad AFF 2014 itu ada siapa aja sih? Nah, ini ya, skuad AFF 2014. Itu kiper aja, ada Kurnia Mega, ada Madi Wirawan, ada Dian Agus. Itu back juga, masih banyak back-back tanggul Liga Indonesia ya, seperti ada Victor Igbonevo, tuh naturalisasi juga. Di tengah juga ada naturalisasi juga tuh, Rafael Matimo. Di depan ada Sergio Van Dijk dan juga Gonzalez, ini naturalisasi juga. Jadi ada 4 pemain naturalisasi di AFF 2014. Ada Boas juga loh di situ. Ada Evan Dimas juga mah di situ. Lalu hasilnya apa? AFF 2014 dengan 4 pemain naturalisasi. Posisi 3 grup A loh dengan gak lolos ke babak selanjutnya. Nah, pertanyaannya, ini timnas Indonesia 2014 jebloknya minta ampun seperti ini. Kenapa Toel nggak ribut? Ayo, ada yang tahu? Ya karena 2014 itu Toel masih di PSSI. Ya bakalan ribut lah, orang dia pengurus PSSI-nya kok. Kalau dia sekarang mempertanyakan, meributkan soal Sintayong yang katanya banyak pakai pemain naturalisasi, emang salah? Kan di zaman dia juga banyak naturalisasi. Padahal yang dinaturalisasi itu sekarang pemain darah Indonesia semua. Sekarang ini deh, kita akan coba urutkan nih. Dari eranya Nurdin Halid dulu deh, 2003 itu sampai eranya Iwan Bule, itu berapa sih pemain naturalisasi yang diambil di tiap-tiap ketum? Di era Nurdin Halid, itu 2003 sampai 2011 ya, itu cuma 2 pemain naturalisasi, ini Christian Gonzalez dan Kim Kurniawan. Nah, kita masuk periodenya Zohar Arifin nih, yang salah satu isi pengurusnya adalah Toel, yakni 2011 sampai 2019. Ada berapa sih pemain naturalisasinya? Kalau nggak salah itu ada 10 sampai 11-an lah. Itu yang kami ingat ya, mulai dari Tony Kusel, Ruben Warbanaran, Johnny Van Bukering, Rafael Maitimo, Diego Michel, Stefano Lillipali, Bio Paulin, Sergio Van Dijk, Craig Nwokolo, bahkan Victor Igbonevo. Tapi apa hasilnya dengan 11 sampai 13 pemain naturalisasi itu? AFF tewas terus di babak grup 2012 dan 2014. Ranking FIFA jeblok sampai 179. Piala Asia jangankan lolos kualifikasi, bahkan prakualifikasi aja udah tewas. Prakualifikasi loh, sebelum kualifikasi aja udah tewas loh. Lalu wakil Indonesia di AFC, di ACL itu cuma 1, 2011 sampai 2015. Apalagi Piala Dunia. Piala Dunia itu jangannya babak kualifikasi, playoff kualifikasi udah gagal loh Indonesia. Dan puncaknya adalah PSSI di Banned FIFA 2015. Itu prestasi Toel selama di PSSI. Dengan 2 pelatih asing lu ya, Alfred Riedel dan juga Simon McManamy. Dan 3 pelatih lokal, Fahri Husaini, Neil Maizar, dan Rahmat Darmawan. Sekarang masuk ke periodenya 2015 sampai 2019, eranya Edi Rahmayadi yang digulingkan oleh Lanyala Mataliti bersama Toel. Di situ ada beberapa pemain naturalisasi juga, beberapa pemain yang dinaturalisasi. Ini udah banyak banget malahan di eranya 2015 sampai 2019 ya. Seperti Esteban Vizcara, Beto, Ezra Walian, Spaso Jevic, Osa Saha, ada juga Otavio Dutra, John, Mahmud El Haji, Guy Junior, Gustam Egwatu, ada juga Saki Tehdoy dan lain-lain. Itu banyak banget. Tapi hasilnya apa? 0. Jangankan juara AFF, Piala Asia, terus Piala Dunia. AFF kayak jeblok kok. 2 kali loh di eranya Toel di PSSI itu ya, meskipun 2015 sampai 2019 Toel nggak di PSSI ya, cuma dari koordinator bidang olahragaan lah di PSSI itu.
Masuklah ke eranya Iwan Bule 2019 sampai 2023. Yang dinaturalisasi waktu itu ada Mark Klok, Sandy Rose, Jody Ahmad, dan Sen Patinama dengan menunjuk Sintayong sebagai pelatih. Memang di tahun pertama langsung terhalang dengan yang namanya COVID ya. Tapi usai COVID programnya sudah mulai jalan, udah mulai kelihatan nih progres timnas Indonesia dan disempurnakanlah oleh Erick Thohir dari 2023 hingga saat ini dengan mengambil total sejauh ini 13 pemain keturunan termasuk Kevin Dix, nggak termasuk oleh Romeni lo ya. Memang di kancah AFF selama Sintayong yang melatih itu belum menghasilkan apapun di timnas senior, tapi di kelompok usia udah semua ya, U23, U17, tapi di sektor yang lain itu semakin membanggakan. Piala Asia 16 besar, Piala Asia U23 perempat final, bahkan lolos 2 kali lo berturut-turut. Piala Dunia itu udah sampai round 3 dan insya Allah ya ke Piala Dunia lah. Tapi kenapa justru Toel berisiknya itu saat Sintayong datang? Kenapa pada periode-periode sebelumnya, sebelum Sintayong datang, Toel ini nggak berisik? Udah paham sekarang kalian? Sebab sebelum Sintayong datang di timnas Indonesia itu kental dengan yang namanya pemain titipan. Inilah yang diributkan Toel dan pasukannya, yakni mata pencaharian mereka, pemasukan duit mereka ini hilang alias ketutup sama Sintayong. Jadi bukan soal pelatihnya siapa yang Toel ributkan, tapi yang diributkan Toel dan pasukannya itu duit gue hilang gara-gara Sintayong. Gue nggak bisa nitip pemain itu loh. Intinya pembahasan kita kali ini khusus buat kalian yang setia menonton channel ini. Kami kasih tahu ya, jika gak ada satupun pemain yang namanya dinaturalisasi atau pemain naturalisasi itu pemain jelek. Gak ada, semuanya pemain bagus. Semua pemain yang masuk ke timnas itu udah pasti bagus. Tapi bisa lebih bagus atau enggak, berkualitas atau enggak, berprestasi atau enggak, itu tergantung pelatihnya. Christian Gonzalez, Sergio Van Dijk, Ilyas Pasoyevic, Stepanole Lipali. Ini mereka kurang bagus apa coba di liga. Tapi di tangan pelatih yang kurang tepat, mereka kelihatan jelek dan jeblok. Mental yang berbicara di sini. Nah, membentuk mental itu bukan dengan uang, tapi dengan otak.